Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabikpun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferry Moses Sutagaul dengan NIM 123230032 akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah pengukuran kerangka sudut horizontal dan kerangka sudut vertikal serta pengolahan datanya. Pengukuran kerangka dasar. Pengukuran kerangka dasar adalah proses penentuan posisi horizontal dan vertikal dari sejumlah titik di permukaan bumi. Titik-titik ini kemudian menjadi acuan atau referensi untuk pengukuran-pengukuran selanjutnya, seperti pembuatan peta, pembangunan infrastruktur, dan berbagai proyek survei lainnya. Kerangka dasar terbagi menjadi dua, yaitu kerangka dasar horizontal atau KDH dan kerangka dasar vertikal atau KDV. Ada kerangka dasar horizontal. Kerangka dasar horizontal adalah suatu jaringan titik-titik yang tersebar di suatu wilayah, di mana posisi horizontal setiap titik telah ditentukan secara akurat. Titik-titik ini menjadi acuan atau referensi untuk menentukan posisi titik-titik lain di wilayah tersebut. Untuk mendapatkan posisi horizontal dapat digunakan metode poligon tertutup atau poligon terbuka. Poligon tertutup. Poligon tertutup adalah pengukuran yang dimana titik awal dan akhirnya merupakan titik yang sama. Jadi jika kita mengukur dimulai dari P1, maka akhir atau ujung dari pengukuran adalah P1. Poligon terbuka. Poligon terbuka adalah poligon yang titik awal pengukurannya tidak sama dengan titik akhirnya. Atau jika kita mengukur dimulai dari P1, maka akhirnya adalah PN atau ujung pengukuran. Yang kedua adalah kerangka dasar vertikal. Kerangka dasar vertikal adalah proses penentuan ketinggian dari sejumlah titik atau pengukuran perbedaan elevasi untuk mengikat ketinggian titik-titik lain yang lebih detail dan banyak. Tujuan utamanya adalah menentukan ketinggian antar titik atau perbedaan elevasi. Langkah-langkah dalam pengukuran kerangka dasar horizontal. Siapkan alat dan bahan pengukuran. Pastikan alat memiliki baterai dan berfungsi dengan baik. Tentukan titik pengukuran dengan menggunakan patok yang sudah terpasang dengan paku. Dirikan alat di P1 dengan membuka kaki statif dan usahakan kepala statif datar dan tidak terlalu miring agar alat tidak terjatuh. Pasang alat di atas kepala statif dan hubungkan keduanya dengan skrup pengunci yang ada di bawah kepala statif. Kemudian hidupkan alat dengan menekan tombol power. Sentring alat dengan membidik paku yang berada di bawah alat dengan menggunakan lensa vertikal. Lakukan sampai paku berada di dalam lingkaran pada lensa. Setelah itu, atur nivoo dengan menggunakan skrup AGC atau mengangkat kaki statif sampai gelembung nivoo masuk ke dalam lingkaran. Arahkan alat ke utara dengan menggunakan bantuan kompas. Setelah arah utara sudah ditentukan, kunci penggerak horizontal alat lalu tekan 0 set, kemudian tekan vertikal. Ukur tinggi alat, lalu lakukan bacaan biasa dengan mengarahkan alat ke PN atau titik terakhir dengan memutar alat searah jarum jam. Bidiklah titik yang sudah ditentukan dengan teropong. Jika teropong tampak buram, putarlah fokus lensa sampai terlihat jelas. Jika posisi titik sudah mendekati, kunci penggerak horizontal dengan memutar skrup horizontal, kemudian putar skrup penggerak halus sampai pas ke target yang ditentukan. Arahkan juga teropong tepat ke patok dengan menggunakan skrup vertikal. Catat bacaan sudut horizontal dan vertikal yang tertera pada layar. Kemudian baca rambu ukur dan catat pada formulir pengukuran. Setelah selesai melakukan bacaan biasa, selanjutnya adalah melakukan bacaan luar biasa, yaitu dengan memutar teropong sebesar 180 derajat ke arah titik yang sama. Bidik tepat ke arah patok, lalu catat bacaan sudutnya. Kemudian baca rambu ukur, setelah itu putar alat searah jarum jam dan arahkan ke titik P2 dan lakukan hal yang sama.
Pengolahan data kerangka dasar horizontal. Pindahkan terlebih dahulu semua data pengukuran ke dalam Excel. Ubah bentuk derajat ke bentuk desimal dengan rumus derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Jika ada nilai yang minus maka tambahkan 360. Menghitung nilai rata-rata yaitu dengan bacaan biasa ditambah bacaan luar biasa dibagi 2. Hitung nilai TOR atau target of result dengan rumus nilai rata-rata sudut terukur dikurang nilai bacaan biasa. Sama halnya dengan sudut luar biasa, nilai rata-rata dikurang nilai bacaan luar biasa. Menghitung nilai TOR kedua sama dengan TOR biasa dikali 3600 dan TOR luar biasa dikali 3600. Kemudian kita akan menghitung nilai jarak yaitu dengan rumus benang atas dikurang benang bawah dikali 100 dikali bacaan sudut biasa, dan sama halnya juga untuk bacaan sudut luar biasa. Selanjutnya kita menghitung jarak pergi dan jarak pulang untuk setiap titik. Pada jarak pergi diperoleh nilai dengan rumus average jarak biasa, jarak luar biasa, jarak biasa, jarak luar biasa. Sedangkan untuk jarak pulang sama dengan jarak pergi. Untuk menghitung rata-ratanya, average atau nilai jarak pergi pertama dibagi nilai jarak pergi keempat. Begitu juga untuk rata-rata jarak pulang. Dan yang terakhir menghitung TOR yaitu sama dengan rata pergi dikurang rata pulang dibagi rata-rata. Untuk menghitung nilai sudut terkoreksi yaitu sama dengan sudut terukur dikurang koreksi. Nilai jarak sin A diperoleh dengan jarak dikali sin radian, sedangkan untuk nilai jarak cos A tetap sama, hanya mengganti nilai cosnya saja. Untuk nilai koreksi delta X, gunakan rumus jarak dibagi rata-rata jarak dikali rata-rata. Jarak sin A untuk nilai koreksi delta Y hanya ganti cosnya saja. Delta X terkoreksi dihitung dengan delta sin A dikurang koreksi delta X, dan delta Y terkoreksi sama dengan delta cos A dikurang koreksi delta Y. Kemudian menghitung X yaitu sama dengan X P1 dikurang delta X terkoreksi 2. Begitupun untuk Y sama dengan Y P1 ditambah delta Y terkoreksi P2. Langkah-langkah dalam pengukuran kerangka dasar vertikal. Siapkan alat dan bahan. Pastikan terlebih dahulu alat berfungsi dengan baik. Berikan alat di titik P1. Lakukan centering alat dengan menggunakan unting-unting. Kaitkan unting-unting di bawah kepala statif dan posisikan berada tepat di atas patok. Atur gelombang dipo sampai masuk ke dalam lingkaran. Setelah alat sudah benar-benar centering, bidiklah ke titik P2 lalu baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Ukur tinggi alat dan ukur juga jarak dari P1 ke P2 menggunakan pita ukur. Kemudian catat hasil pengukuran ke formulir pengukuran. Lakukan hal yang sama ke titik selanjutnya.